Salam Indonesia, salam bahari, bahas kabar Indonesia. Ngaso Mustaqim kali ini ingin membahas tentang masalah mental membangun bangsa. Saudaraku, membangun mental atau persoalan mental ini merupakan persoalan yang tentunya tidak akan pernah habis selama manusia masih berada di muka bumi ini. Ya, karena persoalan mental adalah persoalan yang melekat pada diri manusia. Dan persoalan mental juga merupakan persoalan yang sangat penting. Saking pentingnya, bayangkan di antaranya the founding father kita yang turut berjuang memerdekakan bangsa ini, salah satunya Wage Rudolf Supratman pernah menciptakan lagu Indonesia Raya. Di sana tertuang kalimat bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Itu artinya apa? Artinya membangun jiwa itu disebutkan pertama kali, baru membangun badan atau membangun fisik. Ini karena sangat penting. Dan saya tidak tahu ya, Pak Jokowi ini terinspirasi oleh siapa ataukah oleh lagu ini. Karena kalau saya sinkronkan antara kalimat tadi dengan periode kepemimpinan Pak Jokowi di era pertama atau di periode pertama, beliau mendengungkan revolusi mental, membangun mental. Dan kemudian di periode kedua, beliau lebih menekankan pada pembangunan infrastruktur, meskipun membangun manusia Indonesia juga terus dijalankan. Akan tetapi runutnya itu memang mentalnya dulu dibangun, baru badannya. Ya, pokoknya bersama-samalah, tidak boleh pembangunan mental diabaikan atau juga pembangunan fisik juga ditiadakan, karena kedua-duanya harus seiring sejalan. Tetapi mental ini memang, membangun mental ini apa ya namanya, abstrak, karena dia boleh dibilang abu-abu, tetapi harus kita bangun. Maka salah satu landasan yang harus ada menjadi pembangunan mental itu harus diciptakan. Kita bangsa Indonesia bersyukur sudah punya Pancasila dengan kelima silanya dan semua butir-butirnya. Itu merupakan satu landasan. Seharusnya bagaimana sih bangsa Indonesia itu punya mental sebagai orang Indonesia? Ya, Pancasila itu. Ya, ngomong-ngomong persoalan mental, sebelum saya membahas tentang Pancasila secara runut, saya ingin membacakan dulu tulisan saya tentang mental ini, yang ini sudah sangat lama tulisan ini, tetapi insya Allah masih tetap relevan dengan segala zaman. Saya katakan segala zaman karena memang persoalan mental adalah persoalan yang terus saja ada di sepanjang zaman. Ini tulisan ini saya pernah dimuat ya, pernah saya kirim di Bandung Post, kemudian diekspos oleh Bandung Post pada tanggal 18 Juli tahun 1992, yang silam, sudah sangat jauh sekali. Tapi mari kita simak tulisan ini. Judulnya adalah Sikap Mental Membangun Bangsa. Awal tahun 90-an, Alvin Toffler dengan gelombang ketiganya sempat membuat heboh dunia, termasuk Indonesia yang saat itu baru akan memasuki gelombang kedua. Antara tahun 1993 sampai 2018, bangsa kita direncanakan akan memasuki era struktur ekonomi industri. Namun begitu, tidak ada salahnya kita belajar dari Amerika dalam tanda petik sebagai salah satu negara yang disebut-sebut Alvin Toffler tengah menggelinding dengan era informasi canggihnya. Asal jangan sampai otak, dalam tanda petik ya, otak kita telah penuh dengan era high tech, namun mata kita melek dan kaki pun tersandung batu industrialisme hingga terjungkallah kita. Asas peri kehidupan dalam keseimbangan telah kita sepakati sebagai salah satu asas pembangunan nasional. Asas yang mengajarkan adanya keseimbangan antara kepentingan dunia dan akhirat, material dan spiritual, jiwa dan raga,
individu dan masyarakat, peri kehidupan darat, laut, dan udara, serta kepentingan nasional dan internasional itu tentunya tidak mengharapkan sama sekali munculnya praktek materialistis buta, praktek pemburu dolar melulu, praktek individualistis, juga praktek kedarat-daratan saja. Sehingga kita bisa kaya secara harta, namun jiwa kita dilanda krisis kemiskinan. Dalam istilah lain, kita berhasil membangun gedung-gedung yang megah, namun mentalitas manusianya lebih jorok dari perumahan kumuh. Subjudul Industrialisasi dan Industrialisme. Toffler telah merinci bagaimana pembenturan yang telah terjadi di negara-negara yang pernah berpindah dari era pertanian menuju era industri. Di Amerika, katanya, benturan ini diawali dengan munculnya badai pasang pertanian, ya, dalam tanda petik badai pasang pertanian kulit putih yang menderu dengan kecepatan tinggi ke arah barat benua itu. Mereka merampas tanah penduduk asli, yaitu Indian, membangun ladang dan desa pertanian, namun di belakang para petani itu langsung menyusul para pelopor industri, para pejuang hari depan gelombang kedua. Mereka mendirikan pabrik dan kota-kota di New England dan beberapa negara bagian Atlantik Amerika. Ketegangan sosial dan ekonomi antara kedua penganut, dalam tanda petik penganut gelombang itu, mencapai puncaknya pada tahun 1861 dalam bentuk bentrokan senjata. Di Jepang, perpindahan dari gelombang pertama ke gelombang kedua dibarengi dengan hilangnya feodalisme pada tahun 1876. Pemberontakan suku Satsuma pada tahun 1899 dan disahkannya konstitusi gaya barat pada tahun yang sama. Sedangkan di Rusia terjadi revolusi 1917, di mana kaum Bolshevik berhasil menyapu bersih sisa-sisa terakhir perbudakan dan feodalisme monarki. Sejak itu mereka mulai menomorduakan pertanian dan memacu industrialisasi dengan standarnya. Era industrialisasi itu mempropagandakan standarisasi, spesialisasi, maksimalisasi, sentralisasi, pemisahan seksual, dan sebagainya. Standarisasi sebagai salah satu aliran industrialisme mengajarkan dalam tanda petik pencaplokan terhadap industri-industri kecil, sebagaimana dicontohkan Theodore Weil, salah seorang pelopor standarisasi yang telah mencaplok perusahaan telepon kecil dan membentuk pusat clearinghouse standarisasi. Pusat standarisasi atau clearinghouse. Frederick Winslow Taylor yang akhirnya dianggap sebagai dedengkot ilmu manajemen juga telah menstandarisasi sistem kerja. Satu cara terbaik untuk melakukan setiap kerja, satu alat terbaik untuk melaksanakannya, dan satu jangka waktu yang terinci untuk menyelesaikannya. Spesialisasi menantang kita untuk memiliki keahlian tertentu. Tanpa bekal keahlian, orang yang hidup di zaman industrialisasi akan banyak mendapatkan kesulitan. Kita pun perlu mempersiapkan mental yang bajaisme ketika melihat makhluk-makhluk industri mulai menganggap besar sebagai efisien. Mampukah kita menjadikan prinsip maksimalisasi itu sebagai prinsip yang tidak terlalu rakus dan tidak menindas rakyat kecil? Ya. Sistem kerja di era industrialisasi menuntut usaha kolektif, pembagian tugas, koordinasi,
dan perpaduan banyak keterampilan yang berbeda-beda. Suksesnya sebuah perusahaan tergantung dari kerjasama seluruh tenaga kerjanya. Ibarat panggung teater, tentu peran penggerek layar pun, ya, kalau mereka tidak bagus atau tidak berperan aktif atau tidak hadir atau kacau, maka pagelaran pun menjadi kacau. Solusi yang ditawarkan menurut ajaran Islam, subjudul ini Islam menjawab. Yang perlu ditanamkan sejak awal adalah perpindahan kita dari era agrikultural menuju industrialisasi bukanlah masalah halal atau haram. Perpindahan itu adalah masalah kemajuan atau perkembangan. Tentu saja ini tidak menjadi masalah. Yang perlu disoroti adalah dalam tanda petik praktek kacau yang dilakukan para pelakunya yang dapat menimbulkan mentalitas menerabas, meremehkan mutu, tidak bertanggung jawab, tidak seimbang lagi alias dog jeling. Simbol pertama yang perlu diresapi adalah simbol Allah. Dalam istilah lain adalah prinsip ketauhidan. Ini mutlak diperlukan. Allah berfirman, yang artinya bahwasanya tidak ada Tuhan melainkan aku, maka sembahlah aku. Quran surat 21 ayat 25. Ya, kalau bangsa Indonesia itu sudah tepat. Dari 5 sila Pancasila kita itu nomor wahid, nomor 1 adalah ketuhanan yang Maha Esa. Ini penting, simbol ketuhanan dalam membangun bangsa, dalam sebuah kehidupan berbangsa dan bernegara. Kita punya simbol Tuhan kita. Kita mengartikan sembah dalam tanda petik di sana bukan cuma sholat dengan serangkaian gerakannya yang biasa kita lakukan. Yang terpenting adalah makna dari sembah itu. Bagaimana kita merealisasikan ayat itu dengan tidak menyembah duit dalam tanda petik yang membuat kita menjadi sosok materialistis. Akibat penyembahan duit itulah banyak manusia yang diperbudak harta. Dalam tanda petik, Tuhan duit akan menyuruh manusia membuncitkan perutnya tanpa memperdulikan nasib fakir miskin. Tuhan duit akan membisikkan ke telinga kita nikmatnya dalam tanda petik jajan di luar istri yang sah. Dan seterusnya, dan seterusnya. Bagaimanapun kita merealisasikan ayat di atas dengan tidak menyembah diri sendiri kita, ya, yang akhirnya terjerumus menjadi makhluk individualistis. Kita yang menjadi budaknya hawa nafsu. Ya, kita diperbudak oleh hawa nafsu karena kita menyembah diri sendiri. Kebetulan di dalam diri kita misalnya lebih dominan nafsu kita. Pokoknya Tuhan duit dan Tuhan nafsu adalah sumber mentalitas yang paling jorok. Ia adalah sumber praktek kacau tadi. Berbeda dengan Tuhan Allah, Tuhan yang Maha Esa. Tuhannya kita, Tuhannya bangsa Indonesia. Ia menyuruh kita, carilah kampung akhirat itu dengan isinya yang dianugerahkan Allah kepadamu, dan janganlah kamu melupakan nasibmu di dunia ini. Berbuat baiklah kepada manusia sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Dan janganlah kamu berbuat kerusakan atau praktek kacau di muka bumi. Quran surat 28 ayat 77. Setelah tauhid itu tertanam, kita pun mesti membekali diri dengan sikap optimis dan mentalitas aktif bekerja dalam menyongsong era demi era pembangunan bangsa kita.
Ini sesuai dengan firman Allah, dan katakanlah, bekerjalah kamu, Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang beriman akan melihat pekerjaanmu itu. Quran Surat 9 ayat 105. Tanpa rajin bekerja, kita akan tergilas zaman. Sikap pesimis, minder, dan malas sama sekali tidak dianjurkan Islam. Ayat di atas pun mengisyaratkan agar pekerjaan kita itu berkualitas, sebab disaksikan Allah, Rasul, dan orang-orang yang beriman, baik kualitas nilai kerja maupun kualitas normatifnya. Ya. Artinya bagus pekerjaannya, tetapi normatifnya juga bagus, benar dilakukannya. Jangan pekerjaannya bagus tetapi ada korupsi di dalamnya, ada hal-hal yang curang di dalamnya. Selain itu, kita dituntut untuk memiliki rasa tanggung jawab. Akhir-akhir ini banyak kasus yang mencerminkan tidak bertanggung jawab dalam bekerja. Korupsi, manipulasi, penggarungan uang milik nasabah banknya sendiri seringkali menjadi berita hangat di koran-koran. Nabi Muhammad mengajarkan kepada kita, kamu semua adalah penggembala. Sesungguhnya Allah akan meminta pertanggungjawaban setiap apa yang kamu gembalakan. Hadis riwayat muttafaqun alaih. Sesungguhnya masih banyak norma-norma Islam yang mengajarkan kepositifan. Beberapa contoh di atas cukup dijadikan gambaran bagaimana semestinya sikap mental kita dalam membangun bangsa yang kita cintai ini. Itulah artikel yang pernah saya tulis di tahun 1992 ketika saya masih kuliah di Bandung, S1 ya, yang kebetulan juga saya berterima kasih ke pihak Bandung Pos yang sudah menerbitkan tulisan saya itu. Bahkan alhamdulillah banyak sekali Bandung Pos telah menerbitkan tulisan-tulisan atau artikel saya. Baik, saya tadi menyampaikan bahwa Pancasila merupakan panduan kita, panduan mental bangsa di dalam menjalani kehidupan berbangsa dan bernegara. Ini luar biasa. Saya terus terang ketika saya menggali-gali Pancasila, mulai dari kelima sila, butir-butirnya, kemudian juga bagaimana perjalanannya, itu sangat luar biasa. Para the founding father kita, para tokoh-tokoh, para pejuang, para pahlawan yang telah memperjuangkan bangsa Indonesia ini berdiri, kemudian juga menciptakan atau membuat aturan mainnya. Salah satunya adalah menciptakan dasar negara Pancasila ini. Sangat luar biasa, benar-benar digali dari kejiwaan, dari perilaku bangsa Indonesia. 5 sila itu, coba saja bayangkan. Ini ya, kalau saya yakin menurut agama lain juga tidak ada pertentangan dengan ajaran agamanya, lebih-lebih Islam. Sama sekali tidak ada pertentangan. Ketuhanan yang Maha Esa. Dalam ajaran Islam, kita sudah kenal Qul huwallahu ahad. Katakanlah bahwa Allah itu adalah Tuhan yang Esa. Kemudian kemanusiaan yang adil dan beradab. Ini sila pertama dan sila kedua ini. Dalam ajaran Islam itu bisa dikatakan sebagai bentuk hablum minallah dan hablum minannas. Manusia, kita harus punya hubungan baik dengan Tuhan, dengan Allah, dan harus punya hubungan baik dengan sesama manusia. Cerminan hubungan baik dengan sesama manusia adalah ada di dalam sila kedua ini, kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita bersikap adil terhadap siapapun, saudara kita yang bernama manusia. Ya, makanya saya salut ya, budaya Indonesia ini dikenal di mana-mana sebagai budaya yang santun, yang berbudi, yang
Tempo Saliro yang saling menghargai satu sama lain, itu tidak ditemukan dalam semua negara. Tidak semua negara punya perilaku seperti kita. Ya, dalam keseharian saling menyapa, ada yang lewat, permisi, pamit, tabe, sampurasun, dan lain sebagainya. Ya, kemudian adab kita juga, tata krama kita juga, kita punya ajaran akhlak, punya budi pekerti. Dulu kurikulum pelajaran kita ada pelajaran budi pekerti. Persatuan Indonesia ini juga jangan salah, ini sangat penting. Kebersamaan, persaudaraan. Kita tidak bisa membangun bangsa yang besar ini tanpa ada rasa persaudaraan di sesama kita. Karena apa? Karena jangan sampai satu kelompok membangun, kelompok lain karena merasa tidak bersaudara, tidak punya sikap, tidak punya rasa persatuan, malah merusak yang dibangun oleh kelompok yang satu. Kacau kita. Makanya persatuan yang sangat penting. Saya salut ya, ada tokoh dari NU itu mengajarkan tentang tiga ukhuwah, tiga persatuan. Ya, pertama ukhuwah Islamiyah, persaudaraan sesama muslim ya. Silahkan. Saya yakin setiap umat beragama punya ajaran persaudaraan antar sesamanya. Yang Nasrani, yang Kristen, yang Protestan, yang Hindu juga punya rasa tali persaudaraan. Yang Islam juga, ukhuwah Islamiyah. Kemudian ukhuwah watoniyah, persaudaraan sebangsa dan setanah air. Walaupun mereka berbeda agama dengan kita, tapi mereka adalah saudara sebangsa kita, saudara satu tanah air kita, maka mereka adalah saudara. Dan yang ketiga, ukhuwah insaniyah, persaudaraan sesama manusia. Karena memang kalau kita gali dalam ajaran Islam, itu ada ketiga jenis persaudaraan itu sesama manusia. Karena ya kita sesama manusia ini bersaudara. Kalau kita runut turunan kita dalam ajaran Islam, manusia pertama itu adalah Adam, kemudian Siti Hawa. Dari dua orang ini kemudian beranak pinaklah seluruh manusia di muka bumi ini. Maka pada hakikatnya kita manusia ini semuanya bersaudara karena satu keturunan, yakni Nabi Adam dan Siti Hawa. Kenapa harus bermusuhan? Mereka yang ada di Ethiopia, di Amerika, di Cina, di India, dan lain sebagainya, semua adalah saudara kita. Maka penting juga ukhuwah insaniyah ini. Begitu juga sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Bermusyawarah, ngomong yang benar, ngomong yang baik, komunikasi yang baik. Kalau ada hal-hal yang tidak setuju, ada hal-hal yang menurut kita nggak benar, mari musyawarahkan, mari rapatkan, mari selesaikan di meja berdiskusi. Kita mencari penyelesaian. Dan apa yang diputuskan dalam diskusi itu, itulah kesepakatan kita. Terakhir, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kita ingin semua rakyat ini merasakan nikmatnya, merasakan hasil dari pembangunan, sehingga tidak ada yang menderita, tidak ada yang sengsara, tidak ada lagi yang kelaparan, tidak ada lagi istilah ya orang yang masih di bawah garis kemiskinan atau istilah wong cilik. Sebenarnya tujuan kita adalah seperti itu. Kita ingin sama-sama. Dan sekarang tergantung mental kita, mental penguasa kita, mental pemimpin kita, mental rakyat kita, mental semua bangsa Indonesia. Kalau semuanya berpegang teguh pada prinsip yang kita sepakati, pada konstitusi yang kita sepakati, insya Allah Indonesia akan lebih cepat majunya. Amin. Terima kasih.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Indonesia.